Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara pecahnya jendela kayu sepenuhnya tertutupi oleh gemuruh memekakkan telinga yang memenuhi seluruh klan surga terbakar, tidak mampu menarik perhatian siapapun. Namun, seolah-olah merasakan telepati, tatapan Yunce sepertinya ditarik oleh sesuatu yang tak berbentuk, dan tanpa sadar mendongak, sekilas, dia melihat sosok Xiao Lingqi keluar melalui jendela. Kekuatan penglihatan Yunce saat ini dapat dibandingkan dengan seorang praktisi kaisar mendalam, dan dapat dengan jelas melihat bilah rumput dan tanaman yang jaraknya lebih dari 300 meter, namun itu masih belum cukup untuk melihat dengan jelas wajah yang berjarak lebih dari 1 kilometer, dan bahkan bentuk tubuh. Secara kasar dapat dibedakan. Namun, saat tatapannya menyentuh sosok Xiao Lingqi yang jatuh, pupil matanya langsung membesar saat jantungnya berdebar kencang, dalam benaknya, dua kata sangat menyentuh jiwanya. Bibi kecil. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, pakaiannya, atau sosok tubuhnya, dan hanya bisa melihat gambaran kabur, nama bibi kecil muncul di lautan pikirannya dengan intensitas yang tak tertandingi. Karena dia mengenalnya dengan sangat baik, selama 15 tahun penuh, mereka tumbuh bersama, tinggal bersama dari pagi hingga malam, dan tidak dapat dipisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Waktu yang ia habiskan bersama Xiao Lingqi, bahkan jauh melebihi waktu Sulinger. Terhadap penampilan, kepribadian, kesukaan, tatapan, pikiran, dan bahkan baunya, dia sudah familiar sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan jiwa mereka sudah hampir menyatu satu sama lain sejak lama. Yunce sangat yakin, bahkan jika bibi kecilnya mempunyai sihir dari dongeng yang diberikan kepadanya, dan berubah menjadi binatang kecil atau tumbuhan, dia masih bisa langsung tahu bahwa itu adalah dia. Sedikit, bibi. Jatuh dari ketinggian 200 meter tidak akan mampu melukai praktisi di atas alam mendalam roh, tapi kekuatan Xiao Lingqi baru saja memasuki alam Naschen mendalam saat ini. Jatuh dari ketinggian seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian langsung. Mata Yunce, setelah sepersekian detik menatap kosong, menjadi merah dalam sekejap saat seluruh darahnya mengalir ke kepalanya. Dengan raungan yang meledak-ledak, dia menyingkirkan Dragon Fall. Tidak lagi mempedulikan apapun di sekitarnya, dia berlari seolah-olah gila. Yunce yang sangat ganas sehingga membuat mereka bahkan tidak bisa mendekat, tiba-tiba semua niat membunuh menghilang, memperlihatkan celah besar. Bahkan pedang berat kaisar mendalam yang menakutkan itu telah disingkirkan. Tiga tetua mendalam langit bergegas ke depan, dan cakar darah surga terbakar mereka secara serentak menghantam punggung Yunce. Yunce mendengus saat darah keluar dari sisi mulutnya, tapi meminjam serangan tiga tetua mendalam langit, dia berlari ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat, dan menerobos semua pengepungan dari tetua surga yang terbakar. Matanya menatap lebar hingga hampir meledak, tertuju pada Xiao Lingqi yang terjatuh. Kecepatannya setelah menyingkirkan Dragon Vault menjadi sangat cepat, tapi untuk menangkap Xiao Lingqi sebelum dia jatuh ke tanah dengan kecepatan seperti itu adalah hal yang mustahil. 300 meter dengan cepat lewat di bawah kaki Yunce, sementara Xiao Lingqi sudah setengah jalan menuju tanah. Di bawahnya, ada permukaan marmer yang sangat keras. Jika dia mendarat, hampir tidak ada kemungkinan untuk selamat. Tangan Yunce terulur ke depan saat lolongan menyakitkan terdengar dari mulutnya, dia belum pernah dengan gila-gilaan berharap waktu berhenti sekarang. Bibi kecil, bibi kecil. Teriakan parau terdengar pada Xiao Lingqi yang terjatuh seolah-olah itu berasal dari mimpi, dan dia perlahan membuka matanya. Angin yang menderu-deru di telinganya sangat kencang dan dingin, seperti suara dewa kematian neraka yang memanggil, namun suara yang sangat dia kenal dan dambakan juga ikut tercampur. Mengikuti arah teriakan itu, tatapannya beralih ke samping, dan dia dengan kabur melihat siluet itu berlari ke arahnya seolah-olah sudah gila,
dan menyentuh tatapannya yang penuh perintah, panik, dan ketakutan. Perasaan hatinya sangat tertekan, dan keinginan untuk bertahan hidup dengan cepat muncul di hatinya. Menutup matanya, dia melepaskan seluruh energinya yang dalam, dan menjaga tubuhnya. Kecepatan jatuh Xiao Lingqi menjadi lebih cepat, dan dia akan menabrak tanah yang dingin dan keras dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Tapi antara Yun Ce dan dia, masih ada jarak yang membuat putus asa. UGHAAH. Api penyucian. Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokan Yun Ce, dan gerbang ketiga terbuka dengan paksa. Seketika, cahaya merah muncul dari tubuhnya, dan seluruh energi dalam di tubuhnya mulai membara bagaikan nyala api. Dan semuanya berubah menjadi kekuatan yang dengan gila-gilaan mendorongnya ke depan, meskipun kecepatan Yun Ce meningkat tajam, Xiao Lingqi mendekat ke arah tanah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Tarian Empyrean Phoenix. Sosok Yun Ce, seolah-olah berubah menjadi panah api, langsung melesat dalam jarak yang sangat jauh. Tepat setelah itu, lengan kirinya terulur, dan kilatan cahaya cian melesat seperti bintang jatuh. Pegangan mendalam, ayo. Garis pegangan mendalam ini ditanamkan dengan hampir seluruh keyakinan dan harapannya. Tatapannya terpaku erat pada lintasan pegangan mendalam yang terbang menuju Xiao Lingqi yang jatuh. Pada saat ini, dia sudah tidak mempunyai konsentrasi lagi untuk menyadari bahwa warna pegangan mendalamnya saat ini sebenarnya adalah warna biru. Pegangan mendalam berwarna merah ketika dalam kondisi normal, berwarna oranye dalam kondisi jiwa jahat, dan berwarna kuning dalam kondisi hati terbakar. Setelah ini, pegangan mendalam seharusnya berwarna hijau di bawah api penyucian. Namun pegangan mendalam yang dirilis Yun Ce pada saat ini, ternyata berwarna biru kehijauan. Warna cian yang sama dengan Yun Changhai. Kecepatan pegangan mendalam jauh melampaui Yun Ce sendiri, dan melesat ke depan seperti aliran cahaya yang lewat dalam sekejap. Namun, jalur perjalanannya sangat lambat. Aliran waktu tampaknya melambat secara substansial di mata Yun Ce saat ini. Dengan mata terbelalak, dia menyaksikan Xiao Lingqi jatuh sedikit demi sedikit, dan menyaksikan pegangan mendalam mendekat sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika bahkan tidak ada 2 kaki lagi antara Xiao Lingqi dan tanah, pegangan mendalam yang membawa semua harapannya juga bergegas ke bawahnya saat ini. Bang! Pegangan mendalam itu jatuh ke sisi tebing, dan gelombang kekuatan yang tidak terlalu ganas langsung meledak. Badai yang diciptakannya menggeser lintasan jatuhnya Xiao Lingqi, dan melemparkannya secara horizontal keluar seperti daun yang berguguran tertiup angin. Dan Yun Ce juga tiba dalam sekejap, kedua tangannya memegang erat Xiao Lingqi, pada saat itu, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Suara keras lainnya terdengar saat kepala Yun Ce, yang tidak sempat berhenti dengan keras, jatuh ke tebing batu, dan dia terjatuh ke tanah sambil memeluk Xiao Lingqi. Dalam pelukannya, Xiao Lingqi dilindungi erat oleh energinya yang dalam, dan tidak menerima kerusakan apapun. Dia dengan cepat duduk, tangannya memegang erat Xiao Lingqi. Detik berikutnya, tatapannya langsung bertemu dengan tatapannya. Keduanya membeku pada saat yang sama, dan pemandangan itu, sepertinya membeku selamanya pada saat itu juga. Mereka tumbuh bersama, menemani satu sama lain siang dan malam, dan tidak pernah berpisah satu hari pun, namun itu terjadi 3 tahun lalu. Dan 3 tahun perpisahan, bagi mereka, terasa lama dan tak tertahankan seperti 3 abad. Kulit Xiao Lingqi sangat pucat, napasnya juga sangat lemah. Meski tubuhnya tidak jatuh ke tanah, dampak terjatuh dan dampak selembut mungkin dari energi pegangan mendalam, membuat energi dan aura dalam di tubuhnya menjadi kacau, sekaligus melukai bagian dalam tubuhnya. Jika bukan karena keinginan untuk melirik Yun Ce, dia pasti sudah pingsan. Dia menatap Yun Ce dengan tatapan kosong, tatapannya berkabut seolah-olah dia berada dalam mimpi ilusi. Perlahan-lahan,
Matanya yang sebelumnya dipenuhi dengan keinginan untuk mati mulai bersinar dengan lebih banyak ekspresi, kegembiraan, kelembutan, keharuan, kepuasan. Dia merasakan dirinya dipeluk erat dalam pelukannya. Saat itu, betapa familiar dan biasa hal itu, tapi kali ini, sudah sangat lama sekali dibandingkan yang terakhir kali, berbaring dalam pelukannya dengan tenang seperti ini, dia berhenti mendengar semua suara lainnya, berhenti merasakan rasa sakit dan kelemahan di tubuhnya. Dan melupakan semua bahaya yang baru saja dia temui, di dalam hatinya, hanya tersisa kemudahan, kehangatan, dan kebahagiaan yang hanya bisa diberikan olehnya. Sudut bibirnya melengkung sedikit demi sedikit, dan tangannya yang seperti batu giok salju terangkat sedikit demi sedikit, dengan lembut menutupi wajah Yunche. Dari dalam bibirnya, suara seperti angin sepoi-sepoi mengalir, "C kecil, kamu akhirnya kembali." Satu kalimat ringan dari beberapa kata ini, sebenarnya telah membuat Yunche merasakan gelombang kepedulian dan kerinduan sebesar lautan. Saat itu, Yunche hampir menangis di tempat. Dan tangan Xiao Lingqi juga terjatuh pada saat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi tidak sadarkan diri. 3 tahun tanpa bertemu, Xiao Lingqi tumbuh lebih tinggi, namun pinggangnya menjadi lebih ramping dan lembut. Memeluknya, dia merasa seringan seikat sutra, tanpa rasa berat. Dia telah tumbuh, dari seorang gadis naif berusia 15 tahun, menjadi seorang wanita muda anggun berusia 18 tahun. Namun, dia menjadi sangat kurus. Dalam 3 tahun paling berharga dalam hidup seseorang, yang dialaminya adalah kesepian dan kesengsaraan yang tak tertahankan, serta kerinduan yang menemaninya sepanjang siang dan malam. Yunche berdiri, dan diam-diam mengangkat kepalanya. Di paviliun surgawi perpisahan fana yang tinggi, dia melihat dua sosok yang melihat ke bawah dari atas, satu, adalah Fen Juecheng, dan yang lainnya, adalah Fen Juechen. Gelombang niat membunuh yang ganas dilepaskan dari tubuhnya, kebencian di hatinya, sangat bergelombang seperti ombak lautan. Namun, dia dengan paksa menekan semua niat membunuh dan kebenciannya. Memegang Xiao Lingqi dalam pelukannya, dia memanggil binatang Phoenix salju yang sudah kelelahan, dan bergegas menuju ke timur. Dia tidak lagi ingin terus berperang, dia hanya ingin membawa bibi kecil dengan selamat pergi dari sini, secepat mungkin. Entah itu kemarahan atau kebencian, bahkan jika itu jutaan kali lebih kuat, itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan Xiao Lingqi. Sama seperti Yunche menyelamatkan Xiao Lingqi, Burning Heaven Clan juga mengalami pergerakan besar. Sebarkan formasi pembakaran bintang api surga sekarang juga. Fen Duanhun meraung, melihat pemandangan menyedihkan dari mayat para tetua dan master pavilion berserakan, dia tidak bisa lagi tetap tenang, karena suaranya menjadi terdistorsi dan kasar. Fen Moji, yang juga masih terguncang sangat terkejut dengan perintah dari Fen Duanhun ini, buru-buru berkata, tapi Master Clan, formasi pembakaran bintang api surga hanya boleh digunakan ketika sekte tersebut menghadapi musuh yang dapat menyebabkan kita binasa, sekali, sudah terpakai, perlu waktu 300 tahun untuk membangunnya kembali. Apakah musuh yang kita hadapi saat ini bukanlah musuh yang bisa menyebabkan kita binasa? Fen Duanhun dengan marah meraung dengan giginya yang terkatup rapat. Yunche harus mati. Kalau tidak, jika dia pergi hari ini, klan surga terbakar kita pasti akan menemui bencana akhir kita tidak lama kemudian. Cepat pergi. Kalian semua, enyahlah. Yunche mengendarai binatang Snow Phoenix dan terbang dengan cepat. Karena Snow Phoenix sudah dalam kondisi kelelahan karena berlari tanpa henti sejauh 3000 km, setelah dipanggil lagi, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat, dan ketinggian penerbangannya juga hanya kurang dari 30 meter. Namun di tempat yang dia tuju, tidak ada tetua yang menyambutnya. Sebaliknya, mereka semua buru-buru melarikan diri seolah-olah membiarkannya pergi sesuai keinginannya.
Sementara saat ini dia sangat kehabisan tenaga, dan juga ada seseorang di dadanya. Ini seharusnya merupakan kesempatan terbaik bagi klan surga terbakar untuk menyerangnya. Pada saat ini, peringatan Jasmine tiba-tiba bergema, formasi mendalam berbasis serangan yang siap diluncurkan tiba-tiba muncul di depan Anda. Kekuatan formasi mendalam, cukup untuk memusnahkan seseorang pada tahap akhir alam Kaisar Mendalam. Kata-kata Jasmine membuat hati Yunce tiba-tiba menjadi dingin, memusnahkan alam Kaisar Mendalam tahap akhir. Di dalam klan surga terbakar, sebenarnya ada formasi mendalam mengerikan yang tersembunyi. Seperti yang diharapkan, warisan 4 sekte besar tidak dapat diabaikan. Namun, nada suara Jasmine mereda setelahnya, dan menyeringai menghina. Formasi mendalam ini adalah formasi api mendalam yang murni. Tidak lama setelah suara Jasmine jatuh, formasi besar berwarna ungu tua tiba-tiba muncul dari tanah di bawah Yunce dan mulai berputar dengan cepat. Di tepi formasi, lebih dari 30 pilar api ungu tua tiba-tiba melonjak ke langit. Setiap pilar api memiliki tebal 5 kaki, dan tinggi lebih dari 100 meter, melingkari Yunce dan Xiao Lingqi yang tidak sadarkan diri di tengahnya. Formasi mendalam di bawahnya berputar, dan beberapa puluh pilar api melonjak ke langit, menutup semua rute maju dan mundur Yunce. Suhu tinggi yang dilepaskan oleh pilar api ini belasan kali lebih mengerikan daripada yang pernah disilangkan oleh tetua surga terbakar manapun yang pernah disilangkan Yunce. Di luar formasi mendalam, raungan keras penuh kebencian datang. Yunce, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bertindak kurang ajar sekarang. Karena bahkan 9 formasi gayung yang mendalam tidak dapat membunuh Anda, maka mati saja di bawah formasi pembakaran bintang api surga ini. Untuk dapat mati dalam formasi pembakaran bintang api surga klan surga terbakar kami, Anda dapat menganggap hidup Anda ini layak. Apa yang dibawa oleh formasi pembakaran bintang api surga, adalah api pembakaran surga tingkat tertinggi dari klan surga pembakaran kami. Di bawah api pembakaran surga ini, kamu akan seketika terbakar menjadi abu. Beberapa puluh pilar api secara bersamaan meledak, terbentuk menjadi lautan api berwarna ungu tua, memenuhi seluruh formasi pembakaran bintang api surga, dan sepenuhnya menelan Yunce dan Xiao Lingqi di dalamnya. Kecepatan putaran formasi pembakaran bintang api surga mulai meningkat hingga batasnya, membuat api surga pembakaran berwarna ungu tua terbakar dengan ganas. Segala sesuatu di dalam formasi mulai terbakar, gelombang panas yang menyengat dan bau hangus membanjiri seluruh klan surga yang terbakar. Namun, tidak ada satupun gumpalan api ungu luar biasa ini yang bocor keluar formasi, dan semuanya terbakar hebat di dalam formasi, menelan semua yang ada di dalamnya tanpa tanda-tanda akan padam. Di seluruh formasi mendalam, selain api, tidak ada yang lain. Akhirnya, mati. Burning Heaven Blades tanpa daya jatuh ke tanah satu persatu. Semua tetua dan master pavilion juga terjatuh, tanpa berkata-kata menyaksikan darah segar dan puing-puing di mana-mana, dan hamparan lautan api berwarna ungu tua. Dari catatan nenek moyang kita, kekuatan formasi pembakaran bintang api surga, cukup untuk dengan mudah membakar ahli super kuat dari tahap akhir Kaisar Alam Mendalam. Yunce sudah pasti mati. Saat ini, dia seharusnya berubah menjadi abu terbakar. Fan Moji berbicara ke arah Fan Duanhun. Fan Duanhun juga duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Yunce meninggal, karena diselimuti oleh formasi pembakaran bintang api surga, tidak ada kemungkinan baginya untuk bertahan hidup, tapi dia tidak bisa merasakan kegembiraan sedikit pun. Formasi pembakaran bintang api surga ini dapat dikatakan sebagai formasi terakhir klan surga pembakaran, serta garis pertahanan terkuat mereka. Jika sekte itu suatu hari akan diserang oleh kekuatan yang jauh melampaui kekuatan mereka. Begitu formasi pembakaran bintang api surga dimulai, itu akan cukup untuk membakar semua penjajah, tapi hari ini,
itu benar-benar terpaksa digunakan pada satu orang, terlebih lagi, dia adalah seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Dan sebelum itu, sejumlah besar murid sekte, dan bahkan tetua serta master pavilion telah mati di tangannya. Dalam sehari, klan langit terbakar yang dapat memanggil angin dan meminta hujan di Kekaisaran Angin Biru, mengalami kerugian besar yang mengerikan. Seluruh kekuatan mereka akan rusak parah karena hal ini, dan bahkan mungkin tidak akan pernah pulih dari kemunduran ini, mulai saat ini dan seterusnya. Saat dia menyaksikan Yun Ce mati dalam formasi pembakaran bintang api surga, bukan saja dia tidak bisa tertawa sedikit pun, dia malah ingin menangis terseduh-seduh. Di dalam hatinya, yang ada hanya kesuraman dan kesedihan yang tak ada habisnya. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, bahkan jika dia benar-benar kehilangan martabatnya untuk berkompromi dengan Yun Ce lagi dan lagi, dia sama sekali tidak mau memprovokasi dia sedikit pun. Tuan Klan, kamu baik-baik saja. Beberapa tetua surga terbakar berjalan mendekat, dan bertanya sambil terengah-engah. Tubuh mereka penuh dengan luka, semuanya memasang wajah serius, dan tak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Alangkah baiknya jika Grand Clan Master, atau Grand Elder ada di sini. Jika mereka ada di sini, lalu apa yang menakutkan tentang Yun Ce, dan bagaimana kita bisa dibawa ke keadaan seperti itu? Grand Master Clan dan Grand Elder sama-sama menutup panca indera mereka, dan berkultivasi dalam persembunyian begitu lama. Selain itu, mereka sudah lama tidak lagi peduli dengan masalah sekte tersebut. Kecuali jika mereka muncul sendiri, jika tidak, jangan bicara lagi. Fan Duanhun melambaikan tangannya, bangkit sambil bergoyang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kumpulkan semua murid untuk menjernihkan suasana, dan juga mempersiapkan urusan pemakaman untuk semua tetua dan master pavilion yang telah meninggal, hal-hal lain, bisa didiskusikan nanti. Bencana hari ini, pada dasarnya, tidak lain disebabkan oleh diri kita sendiri. Klan surga pembakaran kami yang berkembang sampai sekarang, mulai dari tetua hingga pelayan, semuanya sombong tanpa batas di dunia luar dan penuh kesombongan. Jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana dendam terhadap Yun Ce bisa terjadi? Dan pada akhirnya, malah menculik keluarganya. Perilaku tercela seperti itu, akhirnya membawa akibat yang begitu besar. Saat Feng Duanhun berbicara, tatapan tajamnya menyapu wajah para tetua satu demi satu. Semua orang yang bertemu pandang dengannya menundukkan kepala, rasa malu tertulis di seluruh wajah mereka. Tindakan tercela yang mungkin bisa mencoreng prestise klan pembakar surga, jika bukan karena menerima dukungan Dewan Tetua, Feng Juecheng pasti tidak akan berani mengikuti keputusannya sendiri tidak peduli seberapa besar dia membenci Yun Ce. Para tetua ini, untuk membalaskan dendam tetua agung dan yang lainnya, semuanya dengan tidak sabar ingin memisahkan Yun Ce. Oleh karena itu, mereka mendukung penculikan anggota keluarga Yun Ce sebagai umpan, dan menyembunyikannya dari Fan Duanhun bersama-sama. Keputusan mereka jugalah yang membuat sekte tersebut menghadapi bencana besar, lebih dari 1000 murid dan lebih dari 20 tetua serta master pavilion menjadi mayat tergeletak. Terlebih lagi, bahkan formasi pembakaran bintang api surga pun hancur. Jika mereka dimintai pertanggungjawaban, mereka semua bisa dianggap sebagai pendosa klan surga pembakaran. Para tetua berpencar satu demi satu, mengatur murid klan untuk membersihkan sekte yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam sekejap mata, 7,5 menit berlalu, dan emosi para murid klan surga terbakar akhirnya sedikit tenang. Api ungu tua dari formasi pembakaran bintang api surga masih menyala, dan tidak ada tanda-tanda api akan surut sama sekali. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, api di formasi pembakaran bintang api surga akan menyala selama 1/4 jam penuh. Pada saat ini,
pandangan seorang tetua tiba-tiba jatuh ke api di dalam formasi pembakaran bintang api surga, lalu dia mengeluarkan suara terkejut dan bingung, "Cepat lihat, kalian, api dalam formasi yang dalam sepertinya sedikit aneh." Api ungu formasi pembakaran bintang api surga selalu menyala dengan tenang, dan lautan api yang dihimpunnya telah menyebarkan gelombang dengan baik. Namun saat ini, lautan api melonjak dengan garis demi garis gelombang api. Jumlah gelombang api juga semakin banyak, bergerak naik turun sambil bergelombang dengan intens, seolah-olah sedang berjuang keras melawan sesuatu. Tiba-tiba, seluruh lautan api berwarna ungu, seolah-olah terangkat oleh sesuatu, perlahan-lahan mulai melayang ke atas. Benar. Seluruh lautan api mengambang. Terlebih lagi, itu semakin tinggi dan semakin tinggi, dari setengah kaki, ke 1 kaki, ke 2 kaki, naik dengan kecepatan yang merata. Pemandangan yang sangat sulit dijelaskan ini membuat seluruh anggota klan surga terbakar membeku di tempat, menjadi bisu, dan mata mereka terbelalak, karena mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat pertama, mereka semua mengira sedang melihat sesuatu, namun, meskipun satu orang bisa saja berhalusinasi, jika semua orang melihatnya, apakah itu masih halusinasi? Lautan api masih terus naik, dan perlahan-lahan telah mencapai ketinggian seseorang dari tanah, dan di bawah lautan api, sosok yang diselimuti oleh cahaya api berwarna ungu muncul. Lengan kirinya memeluk erat seorang gadis lemah yang tidak sadarkan diri, dan tangan kanannya terangkat tinggi. Di atas telapak tangannya, tepatnya adalah lautan api berwarna ungu yang menyala-nyala. Yun-che, itu Yun-che. Teriakan ketakutan yang luar biasa bergema di seluruh klan surga terbakar. Yun-che yang awalnya mereka pikir akan dibakar menjadi abu oleh formasi pembakaran bintang api surga, sebenarnya belum mati. Dan bukan saja dia tidak mati, dia juga tidak terluka sama sekali. Bahkan pakaiannya, rambutnya, dan gadis di pelukannya tidak ada satupun bekas hangus. Dan seluruh lautan api yang dihasilkan oleh formasi pembakaran bintang api surga, api pembakaran surga terhebat yang cukup untuk membunuh praktisi Kaisar Realem mendalam tahap akhir, sebenarnya, diangkat oleh Yun-che dengan telapak tangannya. Adegan ini membuat semua murid klan surga terbakar, bahkan para tetua dan ketua klan, ketakutan hingga hati dan isi perut mereka hampir meledak. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Seluruh tubuh Fen Duanhun menjadi lemas, dan 5 kata, mustahil, berturut-turut diucapkan dari mulutnya. Dia, sebagai master klan dari klan surga terbakar, benar-benar gemetar dengan pupil matanya yang mengecil. Lautan api surga terbakar yang mengerikan sebenarnya tidak membahayakan Yun-che sedikit pun, dan malah diangkat olehnya, dan bahkan menjadi nyala api di tangannya. Saat ini, Yun-che yang bermandikan cahaya api berwarna ungu, seperti dewa api yang berasal dari dunia para dewa, membuat hati dan jiwa semua orang gemetar ketakutan. Ketika Jasmine mengatakan bahwa formasi berbasis serangan ini adalah formasi api murni yang dalam, Yun-che sudah tidak lagi khawatir, dan membiarkan dirinya ditelan oleh formasi pembakaran bintang api surga tanpa perlawanan. Di dalam lautan api, dia menyingkirkan Snow Phoenix Beast, dan sepenuhnya mengisolasi semua api, tidak membiarkan Xiao Lingqi terluka sedikit pun. Pada saat yang sama, melalui kemampuan mengendalikan benih api dewa jahat yang tak tertandingi di bawah langit, setelah 7,5 menit, dia telah sepenuhnya menggabungkan lautan api ini ke dalam kendalinya sendiri. Ingin membunuhku, kalian bahkan tidak layak. Wajah Yun-che dipenuhi dengan cibiran liar dan kebencian yang gila, kamu ingin membunuhku dengan formasi api yang begitu dalam. Hanya mimpi bodoh yang tidak masuk akal, awalnya aku ingin melepaskan diri dan pergi. Tapi saya berubah pikiran, tiba-tiba aku ingin tahu pemandangan luar biasa seperti apa yang akan terjadi, jika medan api ini menabrak klan surga terbakarmu.
Kata-kata Yunce, seperti suara iblis, dan menyebabkan warna kulit semua orang berubah drastis. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah semua orang yang hadir. Kamu berani. Seorang tetua meraung keras, tetapi langkah kakinya sudah mundur dengan panik di tengah ketakutannya, dan jatuh ke bawah. Seluruh tubuhnya menggigil seperti daun-daun patah tertiup angin. Meskipun lautan api ini sangat menakutkan, lautan api ini telah dibatasi dalam formasi mendalam, dan tidak akan bocor. Tapi jika itu benar-benar dihancurkan ke arah Burning Heaven Clan oleh Yunce, Burning Heaven Flames yang mengerikan itu akan berubah menjadi api bencana yang paling menakutkan, dan membakar dengan gila-gilaan, menyebar dan membanjiri Burning Heaven Clan. Api pembakaran surga yang terkandung di dalamnya, akan cukup untuk membakar hampir setengah sekte itu menjadi tanah datar. Jika orang-orang yang hadir ditelan ke dalam, mereka semua akan mati. Untungnya tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika hamparan lautan api ini benar-benar dilempar ke bawah oleh Yunce seperti ini, maka klan surga yang terbakar akan tamat. Maksudmu, aku tidak berani. Mata Yunce menyipit, dan menatap orang tua yang berbicara. Seluruh tubuh tetua itu menggigil, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan setengah kata pun. Berhenti. Fan Duanhun mengulurkan telapak tangannya ke arah Yunce, matanya sepenuhnya merah. Dia berbicara dengan suara gemetar, Yunce, kita bisa membicarakannya, kamu tidak boleh impulsif. Aku tidak punya apa-apa untuk didiskusikan denganmu, anjing-anjing tua dari klan surga pembakaran. Tidak. Fan Duanhun buru-buru melambaikan tangannya, dan bahkan seluruh wajahnya mengejang ketakutan. Di dunia ini, tidak ada dendam yang tidak dapat diselesaikan. Matikan api di tanganmu terlebih dahulu. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa diselesaikan, kesalahan yang kami lakukan, pasti kami tanggung. Untuk urusan sebelumnya, saya pribadi akan meminta maaf kepada keluarga Anda. Kompensasi atau persyaratan apapun, jika Anda mengatakannya, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya, kami pasti akan memuaskan Anda. Kata-kata ini diucapkan dari mulut Master Klan Burning Heaven Clan sendiri. Dari sudut pandang sebuah sekte, ini sudah kehilangan seluruh martabat sebuah sekte. Namun, apa yang Fan Duanhun hadapi saat ini, adalah ancaman kehancuran seluruh sekte. Jika sekte itu bisa diselamatkan, meskipun kata-katanya 10 kali lebih memalukan, dia tetap harus mengatakannya. Apa yang ditukarkan kembali oleh kompromi Fan Duanhun dan permohonan belas kasihan yang merendahkan dirinya ke tanah, tetaplah senyuman dingin Yunce. Tapi bagaimana hamparan api surga yang terbakar bisa begitu mudah dikendalikan? Bertahan selama ini, sudah menjadi batasnya. Jika dia tidak mengusir lautan api dalam waktu 3 tarikan napas, lautan api akan langsung meledak di atas kepalanya. Dia melirik bibi kecil yang tidak sadarkan diri, dan hatinya sakit, tapi yang dia rasakan adalah ketakutan yang lebih besar dan ketakutan yang mendalam jika hal serupa terulang kembali. Karena klan surga terbakar, dia dan Xiao Lingqi hampir berpisah selamanya. Kakeknya juga saat ini berada di tangan mereka, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Saat dia memikirkan hal ini, amarahnya membara tak terkendali, dan sebuah suara marah terdengar. Kesalahan yang telah kalian lakukan, harus dibayar dengan harga kehancuran. Semua, dari kamu, mati. Saat kata terakhir jatuh, lengan Yunce tiba-tiba terayun, dan hamparan lautan api, yang membawa gelombang panas yang membanjiri langit, menghantam bagian depannya dengan tak terhitung banyaknya murid yang putus asa menyaksikan hal itu terjadi.